KPK siapa? Inilah peserta dari KPK panggilan dari Kabupaten Lamongan. KPK panggilan merupakan perwakilan dari Dinas Operasi Sumber Kabupaten Lamongan dan merupakan singkatan dari Menit Etos Kerja dan Akurasi Guna Tepat Guna. Baiklah, ikutilah penampilan ini. Menggambarkan aktivitas di Pasar Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. Tenang. Isu-isu kok wis ngene ribu. Ribu wis apa? Be aku ta? Biasa bae. Yang ini bayu yo. Yo, ini masih ciku yo itu tok yo. Tapi yang biasa di mana aja. Iki kok piye? Ini angin tak? Kok senenge sampai? Sing bandine gak sepiro akeh jayu. Tapi sing kudu karo wayu tok. Kok sampeyan itu ono kok mesok itu. Aku dipengen sing nek-nek yo jarine aku. Gue tapi memang seneng jayu. Biasa. Kok biasanya buka pasar kok yang ini? Loh, iki apa? Biasa. Arek ayu niki yo niki. Tandane rada suwe. Ya iki lho, Pak. Kuwi iki lho, Pak. Arek sing tutu-tutu kok. Sing lanang sitok kok gak arek wayu tok. Aku ingin bahan 10 ton beras payu ini sedino iki ngono. Jeruk Mas, jeruk Mas. Beras Jeruk gelek jeruk ya, Pak. Kalau jeruk apa? Ya iki jeruk ayu-ayu. Wayu-wayu iki yo, Mas. Jeruk iki ora sing elek tok, sing elek sak dino. Sing jeruk ayu bengke padha karo bengke sing regane 12.000. Lah iki padha karo ya wong aku iki Cocok aja. ya wis sing 12.000 iki bakal sak kilo ya. Kales kelasan. Yo. Sampai itu aja sampai sak kilo wae. Yo yo. semua para benci. Cintaku padamu Ya wis, bisa wae yo. Arek ngaku bakal sak kilo. suwe ora jamu jamu godhong kelon suwe
Lah petugasnya ku gak ono, petugasnya wis mulai. Ngono lho. Ya sing isu ngono. Mulai jam itu atau jam kali 12 nggak rumiyin itu jam itu atau jam sekawan jadi ini wonten perubahan di provinsi jam itu atau jam kali 12 wonten nggih. Lah kula niki panik jeng niku nggih tasih wonten napa pedagang niku nggih tasih kedol lah kula mboten hati Kapil mangke Dinas Kopindang gantos timbangan sing pun ditera dipinjamaken jenengan. Nggih soalnya timbangan kula nggih kembali. Lah saniki Pak, saniki urusan kula niku dos pundi, beras kula iki lho kira. Kok sik jelas ta. Timbangan ini telah ditera dilakukan. Sedaya mawon ditera. Ditera nggih. Lah niku gratis kok bayar, Pak. Yo bayar dhewe. Masih ayu kok gratisan. Nah niki ditera wijing terus dengan dikantosi dugi dinas timbangan sing pun ditera dan saged mangke pembeli niku ngoten nggih. Nah setelah sampun niki tumbas dengan saged ngayoni ten ngajeng niku ten pintu niku. Nah niku ten pos ukur niku. Kangge ngayoni tiyang sak. Kula itu bas apa itu Supados ini semuanya salah mangke terus niku pas timbangane ngoten nggih. Lah kan apa niki timbangan pesawat ditera napa derek Pak? Ah niki wonten cape niki wonten stiker niki. Timbangan ini telah ditera. Terus niki ingatan timbling pun dicap tera. Nah, kalau ingataken timbel niki mboten asal temu niki niku. Dinten tempate. Oh, asal Sedaya mawon nggih Bu. Pak, diterang nggih. Lamongan tambah magilan cuan. iya ta. Tambah
kami. Dan selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan segenap pemerhati acara ini yang terhormat. Baiklah, kami dari KPK Magelang, singkatan dari Merdeka Teater Kerja Guna dan Kasih Pelayanan Prima dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, segera akan mempresentasikan KPK ini. Baiklah, inilah pendukung kami, Urupia Stono sebagai fasilitator, kemudian Amanda sebagai anggota, Berhuda sebagai ketua, Wiladi sebagai anggota, dan Benedict sebagai sekretaris, Dewi Pujiawati sebagai anggota, dan Sudireko sebagai anggota. KPK Magelang terkait dengan visi dan misi dinas kami adalah meningkatkan dan mengembangkan teknologi untuk produk industri kecil, menengah, perdagangan, dan sistem distribusi barang dan jasa. Kemudian struktur organisasi dan tugas KPK dari mulai kepala dinas, kemudian kabin perdagangan, dan terkait adalah kasih perlindungan konsumen dan meteorologi. Baiklah selengkapnya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, Bapak hadirin dan Ibu, serta khusus Bapak Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yang hadir dalam bagian ini bersama Bapak Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Lamongan. Bapak Dewan Juri yang kami hormati, pertama perlu kami sampaikan bahwasanya KPK Magelang ini dibentuk bukan atas dasar lomba. Tadi ada satu pertanyaan, mengapa kemarin dari dinas tidak melakukan action seperti itu? Pada dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, di mana yang tentang meteorologi legal, kewenangannya sebelumnya adalah provinsi. Tapi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten. Oleh sebab itu, mempelajari dari itu, berpikir dari latar belakang, biarpun kita Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan tahun 2014 telah mendapatkan penghargaan tertib ukur dari Menteri Perdagangan. Namun secara faktual, keberhasilan itu relatif sangat rendah. Khususnya kalau kita lihat dari kehadiran pelaksanaan tera ulang hanya sebesar 23%. Itu kita kaji pelaksanaan pada bulan Juni tahun 2014. Lalu yang kedua, peserta sosialisasi hanya diikuti 1,96%, dan surat undangan yang terdistribusikan kepada pemilih UTTP hanya sebesar 35,8%. Sehingga alat yang tidak ditera itu sebesar 75,8%. Artinya yang ditera hanya sebesar 24,18%. Selanjutnya perlu kami lihat dari beberapa hal itu, stratifikasi masalahnya, ternyata banyaknya alat yang tidak standar. Itu. Yang kedua, kenapa tidak standar? Karena kepemilikannya tidak hadir pada waktu pelaksanaan tera. Kenapa tidak hadir? Undangannya justru tidak tersampaikan. Kenapa tidak tersampaikan? Nah, banyak hal terjadi, termasuk ada 9 dari masalah itu. Selanjutnya dari 9 itulah kita lakukan diagram Pareto. Nah, diagram Pareto inilah di sini kita ada frekuensi dan kumulatifnya. Dari diagram Pareto itu selanjutnya kita stratifikasi dan kita ambillah tema itu. Temanya adalah kita yang pertama adalah kuncinya meningkatkan partisipasi pemilik alat ukur timbang, alat ukur tanggal dan timbang dan perlengkapannya untuk melakukan tera. Jadi kita ada satu tujuan adalah pertama adalah untuk pemilih itu berpartisipasi aktif. Selanjutnya kalau kita sudah memilih tema, maka dalam pemilihan tema pun kita harus mempertimbangkan apa alasan kita. Yang pertama, kualitinya sudah barang tentu peningkatan akurasi tujuan kita. Yang kedua, cost-nya. Ini karena KPK ini dibentuk setelah anggaran, maka kita harus berpikir cost-nya, biayanya dari mana. Karena anggaran itu sudah ditetapkan pada
DPA-nya itu sudah pada bulan Januari sudah berjalan. Yang ketiga, delivery-nya jelas pasti penyampaian proses informasi lebih intensif dan komprehensif. Safety-nya adalah perlindungan kita kepada konsumen terhadap tingkat akurasi dan alat transaksi. Sementara morality kita adalah memberikan pelayanan prima, itu topik kita. Memberikan prima terhadap customer, khususnya akurasi alat transaksi. Dan untuk environment adalah menekan tadi fragmen yang ada, yaitu tingkat komplain customer. Selanjutnya kita lihat dari identifikasi, maka kita munculkan sub masalah. Ada 3. Pertama, persentase alat tadi yang ditilang relatif sangat kecil. Yang kedua, persentase kehadiran. Yang ketiga, persentase informasi kegiatan tidak tersampaikan. Dari inilah maka selanjutnya kita bisa selanjutnya untuk membuat diagram Pareto sub masalah, yaitu masalah yang terbesar di sini adalah banyaknya alat IDP yang tidak dikira. Dan dilanjutkan selanjutnya dari KBK Megilama secara serempak atau secara sepakat melanjutkan inisial goal kita, yaitu peningkatan alat UTTP yang ditera maupun ditera ulang sebesar 75% dengan mempertimbangkan ini. Kenapa hanya 75%? Yang pertama, waktu itu hanya kita ambil selama 3 bulan. Yang kedua, anggaran. Sudah barang tentu kita tidak akan bisa mengunggah anggaran kos itu tadi. Yang ketiga, ini yang terpenting juga, personil. Personil juga kita sangat terbatas. Kita belum mempunyai personil yang ahli karena dulu di atas di kewenangan provinsi, maka pemerintah belum menyiapkan. Terakhir adalah sarana dan prasarana. Kita masih sewa dari Bojonegoro. Jadi kita belum punya alat secara mandiri. Untuk itulah maka KBK menetapkan judul meningkatkan akurasi alat UTTP melalui pelaksanaan kegiatan tira dan tira ulang sebesar 75% dalam jangka waktu 3 bulan. Untuk langkah kedua, untuk langkah kedua adalah menganalisa penyebab dari pengamatan yang telah kami lakukan. Ada 29 faktor penyebab masalah yang kita temukan. Setelah kita kelompokkan dengan menggunakan unsur 4M dan 1L, yaitu manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan, kita dapat menggambarkan melalui diagram tulang ikan sebagai berikut. Dengan mengelompokkan unsur 4M dan 1L tersebut juga, kita bisa mendapatkan 9 pokok permasalahan dari 29 permasalahan yang kita temukan. Dari 9 pokok permasalahan itu dapat kita gambarkan sebagaimana diagram tulang ikan hasil NGT sebagai berikut. Setelah itu dengan formula setengah N plus 1 sama dengan setengah kali 9 plus 1, maka kita dapat mengambil kesimpulan ada 5 penyebab yang kita anggap dominan. Yang pertama, undangan tidak perlu disampaikan. Kedua, kurangnya sosialisasi. Ketiga, minimnya alokasi waktu kegiatan. Keempat, jauhnya jarak lokasi kegiatan. Kelima, pemilik terbebani waktu pelayanan. Yang langkah ketiga yaitu uji korelasi dengan skater. Ada 5. Itu juga penyebab faktor masalah. Yang pertama yaitu variabel undangan tidak seluruhnya tersampaikan, kurangnya sosialisasi, minimnya alokasi waktu kegiatan, jauhnya jarak lokasi kegiatan, dan yang terakhir yaitu pemilih terbebani waktu pelayanan. Dari uji korelasi dengan skater, data yang diolah yaitu di 18 kecamatan yang telah dilakukan tira ulang, yaitu kemudian dari identifikasi masalah ada 5 masalah tadi, yaitu yang digambarkan dengan X1, X2, X3, X4 dan X5. R kuadrat rata-rata masih 0,8%, artinya masih tinggi, masih di atas 0,7%. Dan selanjutnya uji skater itu terdapat X93 dan X5, X4 90 dan seterusnya. Kemudian dengan kesimpulan itu maka
Yang selanjutnya akan disampaikan oleh langkah ketiga Saudara Lady. Terima kasih. Untuk langkah keempat, membuat rencana dan melaksanakan perbaikan dari kelima faktor penyebab dominan berdasarkan metode 5W plus 2H. Untuk yang nomor 1, undangan yang tak tersampaikan dimulai dengan menginventarisasi data pemilik dan jumlah alat UTTP sampai dengan menyerahkan ekspedisi dengan target perbaikan 60%. Untuk yang kedua, kegiatan sosialisasi dimulai dengan membuat materi dan jadwal sosialisasi sampai dengan melaporkan hasil sosialisasi yang dilakukan 10 sampai 5 hari sebelum pelaksanaan TERA dengan target perbaikan 4%. Untuk yang ketiga, alokasi waktu pelaksanaan dimulai dengan menginventarisasi lokasi pelaksanaan yang dilakukan 20 hari sebelum pelaksanaan TERA dengan target perbaikan 80%. Untuk yang keempat, jarak lokasi menginventarisasi lokasi pemilik alat UTTP sampai dengan menetapkan lokasi pelaksanaan TERA yang dilakukan 15 hari sebelum pelaksanaan TERA dengan target 40%. Selanjutnya. Terima kasih. Sebagaimana yang telah disajikan tadi melalui langkah 1 sampai dengan 4, pada langkah 5 kita ini meneliti hasil sebagaimana terpampang pada tabel berikut yang secara jelas akan tampak pada diagram batang berikut. Artinya semua permasalahan dapat kita perbaiki secara signifikan. Dan berikut adalah sub masalahnya. Artinya dari 3 sub masalah tadi antara persentase alat TERA yang di TERA, kehadiran dan juga informasi yang tersampaikan dapat kita minimalisir. Nah, berikut adalah diagram batangnya, perbandingan terhadap judul, terhadap tema, dan tema. Kemudian ini adalah hasil yang kita dapatkan bahwa target yang kita tentukan dalam judul sebesar 75 dapat kita terpenuhi dengan nilai sebesar 75,47%. Adapun dampak positifnya, akurasi meningkat, selebihnya sama dengan sudah disampaikan oleh Pak Budi. Untuk dampak negatif kita tidak ada. Langkah ke-6 adalah membuat standar baru di mana tujuannya yaitu menciptakan komitmen pelayanan prima, kedua menyusun SOP, ketiga membangun etos kerja yang positif di antara panitia pelaksana. Adapun susunan atau SOP yang dibuat berdasarkan standar baru yaitu bisa dilihat dari ini. Ada penyampaian surat undangan, kemudian juga SOP pelaksanaan sosialisasi, ketiga adalah SOP pelaksanaan TERA ulang, dan SOP monitoring dan evaluasi. Untuk standar yang lainnya bisa dilihat di slide berikut ini. Baiklah, langkah 7, langkah terakhir membuat data baru dan menentukan rencana berikutnya minggu 3 dan minggu ke-2 sampai 3 September 2015 dengan pencapaian prevensi 1,62 dan hingga 100%. Kemudian jangka Pareto terpampang di sini sehingga aplikasi bagian. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah untuk guru memberikan saran dan pertanyaan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi di 5W1 hanya solusi rencana perbaikannya dan telah diimplementasikan, itu salah satunya adalah menetapkan petugas baik kurir ya. Betul ya? Hanya memang kalau di datanya juga itu juga ada sekitar 5.100 sekian ya. Nah mungkin di sini belum disampaikan juga berapa sih kira-kira petugas yang mau dijadikan kurir sama biayanya. Yang pertama, yang kedua, kalau di lampiran kalau di solusinya adalah pengiriman surat secara individu kepada pemilik alat ukur secara individu. Hanya kalau saya lihat di lampirannya lewat ekspedisi ya, lampirannya yang Agustus itu suratnya hanya kepada kepala pasar dengan 40 orang, menghadirkan 40 orang, artinya tidak individu ya. Terus yang Juli itu kepada titik kosongin, alamatnya semua itu Lamongan, itu aja. Mungkin saya ingin melihat konsistensi antara permasalahan depan dengan implementasinya yang dijadikan lampiran. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dandri. Betul sekali. Jadi yang pertama kaitan dengan
tenaga kurir. Kita menyadari bahwasanya tenaga kita di dalam bidang perdagangan, khususnya di seksi tentang metodologinya itu, kita tidak lebih dari 5 orang, Pak. Tidak lebih dari 5 orang. Sehingga kita menggunakan sistem kaitan dengan koordinasi dengan pihak lain, yaitu yang salah satunya apabila pemilik timbangan itu didata dari kepala desa, maka kepala desa itu yang kita ajak untuk bersama-sama melakukan itu. Nah, ini yang kemarin belum saya lampirkan, tanda terimanya dari kepala desa ke yang bersangkutan. Nah, sampai sekarang memang itu pokok permasalahan. Sampai sekarang kita baru 35%. Yang kedua, kalau sudah di area pasar, kita mengundang dan sebagainya melewati petugas pasar itu, kepala OPT. Jadi kepala OPT selalu kita lakukan koordinasi dalam rangka itu. Nah, mungkin lampiran yang itu tadi yang belum kami sampaikan. Dan posisi perbaikan itu kita hanya 5 kecamatan, Pak. Kalau data awalnya bulan Juni itu 18, tetapi untuk perbaikan itu hanya 5 kecamatan. Nah, itu yang mungkin perlu kami sampaikan. Terima kasih atas koreksinya, Julian. Mungkin silakan tambahkan. Mungkin bisa kita tambahkan, Bapak. Sebagaimana tadi yang disampaikan, memang target kita lebih dari individu. Nah, semula undangan kita memang melalui kecamatan, makanya kita memperbaiki koordinasi dengan melalui kepala desa. Itu yang Bapak sampaikan tentang angka hanya 30 dan 40, itu melalui kepala UPT pasar untuk pelaksanaan sosialisasi, Bapak. Jadi sosialisasi yang awal untuk target yang 8.000 sekian itu hanya diikuti oleh 100, sedangkan yang untuk sasaran perbaikan sebanyak 5.000 sekian itu kita adakan sosialisasi sebanyak 70 orang. Demikian. Bisa ke Jakarta Barat itu, Pak. Ya, Pak, itu nggak bunyi, Pak, kalau gitu ya. Namanya diagram rata. Karena Pareto itu melihat masalah. Harusnya itu mulai dari 0, Pak ya. 0, kemudian Bapak tadi skalanya berapa itu ditarik ke ujungnya. Saya nggak ada pointer ini ya. Ke ujungnya yang batang tertinggi. Nah, seperti itu. Jadi Pareto itu tren, Pak. Kalau ini bukan tren, ini bukan Pareto. Dan ini ada gapnya. Kalau sekarang ini nggak bunyi. Iya. Kalau orang sudah analisa dari dulu kan, ya, teman-teman gitu, Pak ya. Itu aja. Terus yang monitoring jangan lupa pakai rancat ya, atau visual. Karena ada ini monitoring perbaikan itu ya. Bukan kata-kata. Monitoring ya, di situ kolomnya ada diselipin rancatnya. Nanti lihat di Excel kan gitu ya. Oke, kata Pak. Terima kasih atas koreksi. Dewan Juri, terima kasih tampilan dari KPK Media. Terima kasih terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah persiapan dari KPK di Baku.